Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semangat pagi ayah bunda dimanapun penjenengan berada, juga adik-adik yang manis, adik-adik yang hebat, adik-adik yang ganteng. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Moga-moga penjenengan semua selalu dilimpahi kesehatan yang prima, sehat senantiasa, rezeki yang barokah, dan juga keleluasan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini harinya hari Jumat tanggal 12 Maret 2021. Sekarang waktu sudah menunjukkan 24 lepas dari jam 4. Bude Ani nanti akan menemani penjenengan semua dalam tajuk acara Dunia Anak. Seperti biasa, hari Jumat adalah hari yang dinantikan untuk adik-adik, karena ini adalah waktunya Bude untuk berbagi kisah tentang ketauladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin Bude ditemani beberapa teman yang berlatih untuk berkisah, tetapi sore ini Bude juga ditemani banyak teman-teman yang masih ada di studio lagi ngobrol santai, juga adik Tegar yang menemani Mama bersiaran. Terima kasih semuanya. Tadi pembuka acara Bude pilihkan lagu yang sangat lancak, yaitu Asik-Asik Aja dari Kak Neona. Moga-moga kehadiran Kak Neona bisa mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah tauladan kita. Ya, Bude sapa dulu yang ada di live Facebook Asa FM. Ada Kak Muhammad Karim. Assalamualaikum Bude, selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika nanti ada sedikit gangguan ya secara live di fanpage Asa FM, karena internetnya mungkin kurang stabil begitu ya. Moga-moga nanti sesampai acara Bude bisa menayangkan live di fanpage Radio Asa FM. Amin, amin ya robbal alamin. Tidak terasa pada hari ini sudah masuk cerita Cahaya dari Mekah, sudah yang ke-8 ya. Berarti sudah berapa kisah, yang banyak kisah yang Bude sampaikan. Dan nanti ya Bude ada sedikit evaluasi ya. Nanti di akhir Bude bacakan cerita, nanti Bude akan Bude akan kirimkan link ya, link tentang sejauh mana kita mengenal Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti penjenengan bisa mengerjakan dan bisa cek-recek berapa nilainya. Tetapi sebelumnya lebih baik penjenengan belajar dulu ya. Belajar dari mana? Kita bisa korek-korek, kita buka-buka fanpage Radio Asa FM. Insya Allah di situ sudah ada kisah-kisah Rasulullah mulai dari awal ya hingga yang terakhir nanti ya. Jadi penjenengan bisa mempelajari dulu, dan alhamdulillah loh Bude mengerjakannya dapat nilai bagus. Ini para pendengar mesti penasaran, Bude mana ini tes
harusnya ya nanti akan Bude sampaikan linknya kalau nanti Bude sudah selesaikan semua cerita dari buku 1 ini ya. Dari buku 1 Rasulullah Teladan Utama ini, perjalanan hidup Rasulullah dari lahir hingga hijrah. Jadi nanti di akhir cerita insya Allah minggu depan atau Jumat depan, akhir cerita Bude akan akan kirimkan linknya. Jadi link soal penjenengan bisa mengerjakan. Bude kok ada ujiannya juga ya. Tidak ada salahnya ya kita mengevaluasi diri kita tentang sejauh mana kita mengenal Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi kita aja kita tidak mengenal, bagaimana lagi kita bisa menauladaninya, begitu. Pengasingan. Hanya dalam waktu sebulan setelah terjadi 4 peristiwa yang mengguncang Quraisy, Hamzah dan Umar masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak berhenti berdakwah meski ditawari pangkat dan harta. Terakhir Abu Thalib berhasil mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, yang muslim dan yang bukan muslim. Mereka semua bersepakat untuk melindungi dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy mulai gusar, hati mereka panas terbakar amarah. Berkumpullah mereka di daerah Bani Kinanah. Mereka bersepakat untuk tidak berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Mereka juga tidak mau berjual beli, tidak bicara, tidak mengunjungi, dan tidak menikah dengan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Mereka tidak akan berdamai untuk selama-lamanya sampai kedua bani itu menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke tangan mereka. Kesepakatan itu ditulis di selembar kertas lalu digantung di dinding Ka'bah. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib dikucilkan. Hanya Abu Lahab yang tidak dikucilkan. Mereka tinggal di perkampungan Abu Thalib. Pengucilan dimulai pada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. 3 tahun pengucilan terasa sangat berat. Tangisan anak-anak terdengar menyedihkan. Lapar, perutku kosong. Perut mereka kempis menanggung lapar dan dahaga. Terpaksa mereka menggunakan dedaunan berduri dan kulit binatang yang disamak untuk dimakan. Setiap kali ada pedagang membawa barang ke Mekah, barang itu akan diborong semua oleh orang musyrik Quraisy. Siapa yang tega melihat penderitaan ini? Sampai hati orang-orang Quraisy itu. Hingga suatu hari, dengan mengendap-endap, Hisam bin Amru membawakan makanan kepada Bani Hashim. Hakim bin Hizam juga menyisihkan gandum untuk diberikan kepada bibinya Khadijah. Suatu hari, perbuatan Hakim itu dipergoi oleh Abu Jahal. Mereka terlibat perkelahian. Lalu mereka didamaikan oleh Abdul Bahtari.
ancaman pembunuhan kepada Rasulullah SAW tidak berhenti. Untuk melindungi beliau, setiap malam Abu Thalib bertukar tempat tidur dengan beliau. Setelah orang-orang tahu Abu Thalib meminta anaknya bertukar tempat tidur dengan Rasulullah SAW, begitu besar pembelaan Abu Thalib kepada keponakannya. Hingga tahun ke-10 kenabian, sebagian orang Quraisy mulai tidak suka dengan perlakuan itu. Mereka berusaha membatalkan perjanjian. Hisam bin Amru berusaha membujuk dan mengumpulkan orang-orang untuk menyudahi pengecualian ini. Dia menemui Jubair bin Abu Umayyah, Mutim bin Adi, Abdul Bahtari, dan Zam'ah bin Aswad. Nah, ayah bunda dan adik-adik sekalian, apakah Hisam mampu menggalang kekuatan untuk membatalkan perjanjian itu? Perjanjian untuk mengasingkan Bani Hisam dan Bani Abdul Muthalib. Bagaimanakah nasib mereka? Mari kita ikuti cerita selanjutnya.